Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang sampai detik ini masih terus memberikan taufiknya kepada kita berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar fadilah wa rahmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, sabar di dalam menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita diberikan kesabaran ketika mendapatkan ujian ataupun musibah yang Allah tetapkan atas diri-diri kita. Juga mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah memberikan taufik kepada kita, kemudahan untuk meningkatkan amal-amal soleh kita, untuk terus melatih amal-amal soleh kita, yang mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa memanennya. Ya Allah, sampaikanlah usia-usia kami untuk bisa menikmati jamuan spesialmu di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis sahih tentang satu keutamaan, satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang hamba ketika sang hamba itu diberikan usia panjang dan usianya itu digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diberikan usia panjang, insyaallah taala kita bisa beribadah, melaksanakan ketaatan-ketaatan ataupun amal soleh di bulan Ramadan. Sehingga di dalam hadis ini dikisahkan bahwasanya ada dua orang masuk Islam yang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari dua orang sahabat Nabi ini, yang pertama yang digambarkan seorang sahabat yang sangat semangat, sangat mujahadah di dalam melaksanakan ketaatan, di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan orang yang pertama gugur di medan juang, dia menjadi syahid. Jadi orang yang pertama beliau syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita mengetahui pahala dari mati syahid ini, satu, dia tidak akan mendapatkan fitnah kubur, ya dia tidak akan mendapatkan azab kubur, dan surga ataupun jannah telah menantinya. Bahkan dikabarkan oleh Rasulullah SAW, minimal hurun ainnya ataupun bidadarinya ini 70-an, Pak ya, sudah disiapkan untuk orang yang mati syahid ataupun syuhada. Sedangkan sahabatnya yang lain, yang satu lagi, beliau diberikan usia yang panjang 1 tahun ke depan setelah saudara yang pertama wafat. Maka dikisahkan setelah 1 tahun saudara yang kedua ini pun wafat. Maka seorang sahabat Nabi SAW di dalam ru'yahnya ataupun di dalam ru'yah manam ataupun di dalam mimpinya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dua orang sahabat ini, dua bersaudara ini, ketika dipanggil untuk masuk ke surga, ternyata orang yang kedua yang paling duluan masuk surga. Ini orang yang kedua malah duluan masuk surga. Ternyata orang yang pertama tadi yang mati syahid ini kedua setelah
ya orang yang kedua. Maka sahabat ini membicarakan sehingga sahabat-sahabat Nabi yang lain saling membicarakan ya tentang kisah ini. Maka disampaikan ataupun dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bukankah orang yang kedua 1 tahun ya diberikan kehidupan selanjutnya ya dibandingkan saudaranya yang pertama tadi? Maka orang yang diberikan kesempatan 1 tahun hidup ya selanjutnya, maka kata Nabi dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan amal soleh, dan beliau pun ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati yang namanya bulan Ramadan." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, derajatnya di akhirat ini jauhnya antara langit dengan bumi. Nah, ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sekali lagi ini menandakan satu keutamaan ketika kita dikaruniakan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Allah dijamu spesial di bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga usia-usia kami Engkau sampaikan, lewatkan dan dijamu spesial di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwasanya dahulu umat-umat terdahulu, para ulama terdahulu dalam hal ini adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'una Allah sittata ashhurin ayyablughahum Ramadan. Jadi para sahabat orang soleh terdahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum datangnya Ramadan ini sudah berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar usianya disampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian thumma yad'unahu sittata ashhurin ayataqabbalahu minhum. Ketika mereka sudah melewati Ramadan, mereka pun berdoa selama 6 bulan. Jadi setelah lewat bulan Ramadan, para sahabat orang soleh terdahulu berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Apa isi doanya? Agar ibadah Ramadannya dikabul ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan di kurang lebih berapa hari lagi Bapak Ibu? 24 apa 23, 25? Ya kurang lebih ya Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan usia kita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan." Akan datang ya kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Setiap detiknya waktu di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan pelipat gandaan amal soleh, pahala, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya, setiap malamnya ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan catatan, yaitu dari catatan penghuni neraka. Dibebaskan dari catatan penghuni neraka. Ya, jaring-jaring ampunan disiapkan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan. Makan sahurnya pun penuh dengan keberkahan. Yatasahharu fa inna fis sahur barakah. Walaupun dengan seteguk minuman, seteguk air, walaupun beberapa suapan makanan, itu mengandung keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, telah mewajibkan atas kita untuk melaksanakan saum, untuk melaksanakan puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu dibuka semua pintu-pintu surga. Maka ini adalah kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun adalah kabar gembira bagi seorang hamba
yang senantiasa melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa, maka diberikan kesempatan, ya, Ramadan ar-ramdha, yaitu untuk membakar, untuk menghanguskan dosa ataupun kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kesempatan ataupun fursah yang penuh dengan keberuntungan yang sangat besar. Ini benar-benar keberuntungan yang sangat besar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa tuhullu fihi maradatus syayatin. Begitupun ketika datang bulan Ramadan, wasuffidatus syayatin, diikat, ya, dirantai setan-setan, tidak bebas menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datangnya bulan Ramadan, semua kesempatan kebaikan, kemudahan di dalam melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah ini dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dengan hadirnya bulan Ramadan, dan ini hanya diberikan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Ketika kita bertepatan, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah, melakukan kebaikan, ketaatan di malam Lailatul Qadar, maka ini setara dengan seribu bulan atau 83 tahun lebih, ya. 83 tahun lebih, ya, atau 84 tahun kurang di dalam melaksanakan ketaatan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyambut kedatangan tamu yang agung, keberuntungan, ya, bagi hamba-hamba yang beriman? Para ulama menjelaskan sekurangnya di sini ada 5 persiapan kita, ya, untuk menyongsong kehadiran ataupun datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah bidu'a, yaitu dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa balighna Ramadan, ya, wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Atau ada di dalam satu athar doa yang senantiasa dibaca oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada kami. Wa tasallamtu minni mutaqabbalan, dan qabula, terimalah amal-amal kami di dalam bulan Ramadan. Jadi yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyongsong kedatangan bulan Ramadan dengan banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, saudara ataupun rekan yang tahun lalu berada, ya, di samping saf kita, di dalam sholat kita, ataupun di dalam cengkrama kehidupan kita, mohon maaf, ya, hari ini sudah tiada, ya, sudah mendahului kita, ya, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Kemudian persiapan yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambut Ramadan dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, "I'lam annahu yustahabbu liman tajadat lahu ni'mah zahiratan." Disunnahkan, ya, di dalam syariat kita, ketika seseorang menjumpai, ya, satu nikmat yang sangat besar, ya, baik itu nikmat yang zahir ataupun nikmat yang secara batin, atau misalkan kata beliau, au indan fa'at anhu nikmatun zahiratun, ketika seorang hamba diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana ataupun dari keburukan, ayyasjuda syukran lillah. Jadi ketika menjumpai kenikmatan yang sangat besar, maka ini diperintahkan ataupun disunnahkan untuk apa? Untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yusna ya bima huwa ahlahu, atau seseorang itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ya kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika nanti kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah yaitu dengan melakukan sujud syukur. Kemudian persiapan yang ketiga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyambut yang sebentar lagi Ramadan akan datang yang menghampiri kita. Dia kata para ulama yaitu al-farhu wal ibtihaj bibulughihi, yaitu kita harus mengekspresikan kebahagiaan ketika sebentar lagi akan datangnya bulan Ramadan. Jadi kita harus bahagia sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Ya, selain rasa syukur, kita harus ekspresikan dengan rasa sukacita. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, ya, ekspresi kebahagiaan, juga harapan tadi, doa, semoga usia-usia kita bisa disampaikan kepada bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dikarenakan fadilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud fadilah dan rahmat di sini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud fadilah dan rahmat di sini adalah Al-Qur'an, adalah keimanan, yaitu syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Ramadan. Yang kewajiban kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ini adalah fadilah. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, juga rahmat, kasih sayang, ampunan yang ada di dalamnya. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikian itu, dengan fadilah dan rahmat tadi, yaitu dengan hadirnya bulan Ramadan, akan hadirnya bulan Ramadan, falyafrahu, maka hamba-hamba Allah harus apa? Harus bahagia. Ya, harus bahagia, sambut dengan sukacita. Huwa khairun, ya karena dengannya kita berbahagia, sukacita dengan fadilah, rahmat, ya dengan datangnya bulan Ramadan, khairun mimma yajma'un. Ini lebih baik dari apa-apa yang telah kita kumpulkan selama ini. Yang kita kumpulkan apa Bapak Ibu sekalian, ya di dunia, ya mungkin ya harta benda gitu ya, ataupun ketika amal-amal. Maka ketika datangnya bulan Ramadan, maka ini akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Ya, sehingga ini spesial, ya, terkhusus Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya pendek-pendek. Akmaru ummati baina sittin ila sab'in. Ya, umur umatku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rentangnya antara 60-an atau 70-an rata-rata. Tapi umat-umat terdahulu diberikan usia yang panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun lebih usianya. Nah, bagaimana untuk mengungguli amal-amal ketaatan umat-umat terdahulu? Allah berikan kekhususan spesial untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu diberikan malam Lailatul Qadar. Yang ketika beribadah di malam tersebut, kadarnya ya kurang lebih 84 tahun telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Bapak Ibu yang menjumpai malam Lailatul Qadar, kita semuanya sudah 60 kali ataupun 50 kali, ya dikalikan ya 84 tahun. Nah, itulah insya Allah bisa mengungguli ya usia juga amal soleh umat-umat terdahulu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun adalah fadilah, ini pun adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bagaimana kita menyambut datangnya bulan Ramadan? Yang keempat adalah al-azmu as-sadiqu ala igtinamihi. Maka hendaklah kita untuk bertekad, untuk berniat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita akan berazam ketika datangnya bulan Ramadan ini benar-benar akan memaksimalkannya, akan memanfaatkan waktunya, karena setiap detiknya adalah ampunan. Setiap detiknya doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal sekali, ini tinggi sekali harga
waktu, setiap detik yang ada di bulan Ramadan. Sehingga kita niatkan dari sekarang. Ketika nanti datangnya bulan Ramadan, ya Allah berikanlah izin kepada kami, ya agar bisa setiap detiknya Ramadan itu diisi dengan kebaikan, ketaatan, amal soleh di sisimu ya Allah. Wa imaratin awqatihi, dan kita memakmurkan, ya memakmurkan, mengisi ya dari waktu-waktu di bulan Ramadan bil a'malis sholihat, dengan banyak melaksanakan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 21, "Falau sadaqullah lakana khairul lahum." Ya sekiranya ya manusia, ya mereka ini jujur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan diberikan ya kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, yaitu istiqbaluhu bisalamatil sadri lil muslimin. Sebelum datangnya bulan Ramadan, bagaimana kita menyambutnya, yaitu kita siapkan hati ataupun jiwa yang bersih. Hati jiwa yang bersih. Bagaimana muamalah interaksi kita dengan siapa? Dengan manusia, ya dengan kaum muslimin. Ini benar-benar harus kita siapkan. Ya kebersihan hati, kebersihan jiwa kita. Kenapa demikian? Ya para ulama menjelaskan, fadzalika ya aqrabu li taufiq. Karena ketika kita membersihkan qalbu kita, ya jiwa-jiwa kita ini lebih dekat dengan apa? Dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qabul, juga dekat dengan ibadah kita di bulan Ramadan akan diterima, yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya inna thamaratal ibadat, ya karena buah dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di antara buah terbesarnya adalah tazkiyatun nafs. Kita melaksanakan ibadah-ibadah Bapak Ibu, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan kewajiban, kita melaksanakan tilawatil Quran, maka outputnya ya agar apa? Tazkiyatun nafs, agar kita memiliki kesucian jiwa, ya kebersihan jiwa. Wa husnul khuluqi, dan agar buahnya itu kita mendapatkan apa? Akhlak yang mulia. Itu buah dari ibadah kita, itu buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adab ketika kita melaksanakan puasa secara umum dan khususnya nanti di bulan Ramadan kita berpuasa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaulaz zur", maka barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan dosa, ya perkataan-perkataan yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wal amal bihi, dan mengamalkan ya kata-kata fujur tersebut, wal jahli, ya kejahilan, ya kebodohan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dari apa? Ayyadda'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi kita menahan makan, menahan minum, yaitu tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika kita tidak meninggalkan tadi akhlak yang buruk, ya kata-kata yang buruk, ataupun muamalah yang buruk dengan siapa? Dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya Ramadan, ini adalah bulan perbaikan. Itu bulan yang akan menghantarkan diri kita kepada satu lompatan yang perubahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perangkatnya telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak sekali ya hasil ataupun faidah amal-amal soleh, amal-amal ketaatan ketika kita melaksanakan puasa secara umum ataupun secara khusus ketika nanti kita melaksanakan puasa Ramadan. Minimalnya ada satu amal, ya ini merupakan juga akhlakul karimah, akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita raih ketika nanti kita melewati bulan Ramadan. Ya tema besarnya la'allakum tattaqun, agar hamba-hamba Allah menjadi hamba yang bertakwa. Namun apa isi rincian dari ketakwaan tersebut?
Ya ini 60 ataupun cabang daripada keimanan, itulah isi ketakwaan. Tentunya kita tidak bisa mengurai ya 1 sampai 70 cabang-cabang dari keimanan ataupun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya 1. Yuk kita angkat ya satu akhlak yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya dihasilkan karena melaksanakan saum, karena melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu sifat yang bernama al-wara. Sifat wara, waspada, ya kehati-hatian. Ini dilatih ya ketika kita sedang melaksanakan puasa, ketika hadirnya bulan Ramadan. Alih-alih kita membatalkan puasa, ya ketika datangnya bulan Ramadan kita sangat waspada terhadap apa-apa yang bisa menggerogoti, mengurangi timbangan kebaikan ataupun pahala kesempurnaan puasa kita. Kita akan sangat sangat waspada sekali. Ya jangan sampai tiba-tiba bersentuhan dengan makanan ataupun minuman. Kita harus waspada. Ya walaupun ada hukumnya ketika lupa. Ya akan tetapi bagaimana seorang muslim itu benar-benar harus waspada terhadap apa-apa yang bisa membatalkan puasanya, apa-apa yang bisa mengurangi ya kesempurnaan puasanya. Itu dilatih ketika di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa ya ataupun ketika kita nanti masuk bulan Ramadan, yang halal saja di siang hari ini diharamkan, tidak boleh. Ya dilatih. Bagaimana kita senantiasa waspada, bagaimana kita senantiasa memiliki kehati-hatian. Inilah al-wara. Sebagai gambaran sifat wara ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari rahimahullah ia menyimpan satu kisah yang di dalam kitabnya, yaitu kitab Sahih Imam Bukhari. Itu kisah tentang sahabat yang sangat agung, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini memiliki seorang budak yang dulu sebelum masuk Islam, budak itu profesinya adalah tukang jampe-jampe perdukunan, menipu orang dengan cara perdukunan. Nah, ketika sang budaknya ini ia menjampi ya ataupun melakukan tadi perdukunan, yang menipu orang, setelah itu diberikan makanan budaknya ini. Kemudian makanan itu dikasih kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, maka Abu Bakar Siddiq memakannya. Ketika sudah dimakan, Abu Bakar Siddiq teringat. Ya lupa beliau ini menanyakan ya tentang status, tentang hal ihwal makanan yang dikonsumsi. Jadi luar biasa ya, orang yang waro itu gambarannya seperti itu Bapak sekalian. Ditanya ya, maka dijelaskan ya oleh budaknya itu, wahai Tuhan, tahu tidak ya Anda ini memakan ya makanan, dijelaskan tadi makanan itu hasil dari menipu orang, ya hasil perdukunan. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau memasukkan jarinya ya ke dalam mulutnya, ya kemudian dimuntahkan itu semua makanan tadi. Nah, ini sifat wara. Karena bagi hamba-hamba yang beriman dan selayaknya untuk kita semuanya itu harus betul-betul peduli. Karena ketika ada satu daging waliyadzubillah yang tumbuh di dalam tubuh kita, ini dari perkara-perkara yang haram Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini akibatnya fatal. Doa kita ditolak oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amu haram, makannya haram. Wa mashrabu haram, ya minumannya haram. Ya, kemudian wa ghudhiya bil haram, dikenyangkan dengan perkara-perkara yang haram. Wa malbathu haram, pakaiannya ini dibeli dengan kasab ya ataupun uang dari cara-cara yang haram. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin doa kita akan diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sabda yang lain, madabata lahmun, ya tidaklah tumbuh daging ya di tubuh kita ini dari perkara yang haram
maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an-naru aula, maka neraka lebih pantas untuk dirinya. Waliyadzubillah. Ini sangat fatal, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan sifat apa? Waroknya. Ini jangan sampai tubuhnya terkontaminasi dengan produk-produk ya ataupun zat makanan yang diharamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan warok, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu ungkapannya belum mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, ini kan hari ini sedang musim hitung cepat ini Pak ya. Okay. Nah, ini kita alihkan fokusnya ya pagi ini. Hitung cepat itu apa? Terhadap diri-diri kita semuanya. Hitung diri-diri kita, hisab diri-diri kita. Sebelum nanti benar-benar realnya itu Pak ya. Real hitungan nanti di mana? Di yaumil qiyamah. Ya. Sebelum kita dihisab, dihitung di mana? Di yaumil qiyamah. Kemudian wazinu anfusakum, timbang diri-diri kita. Ya, amal-amal kita hari ini qabla an tuwazzanu. Sebelum nanti benar-benar kita akan menghadapi yang namanya yaumil mizan. Ya, hari di mana semua diri kita, amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menghitung cepat-cepat sekarang tentang diri kita, tentang amal-amal kita? Fa innahu akhafu 'alaikum fil hisabi ghadan. Karena dengannya ini akan meringankan nanti hisab di mana? Di yaumil qiyamah. Ketika hari pembalasan, jadi yaumil mahsyar. Ketika kita hitung hari ini, kita warok, maka ini akan meringankan ya hisab-hisab kita nanti di akhirat. Karena nanti di yaumil qiyamah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya manusia ini ya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah golongan yang tidak melewati hisab, ya tidak terlebih dahulu ya mendapatkan siksa, ya bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab terlebih dahulu. Dan semoga kita termasuk di dalam, ya. Dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada umatku ya 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, yang setiap satu orangnya pun membawa 70.000. Ya, ini bukan pembatasan ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada 70.000 ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan ke dalam surga tadi tanpa hisab. Kemudian setiap orang dari 70.000 itu masing-masing membawa 70.000 bulan. Jadi berapa ini Pak? Itu minimal segitu Pak ya. Karena dalam riwayat-riwayat yang lain nanti yang mayoritas penghuni ya surga ataupun jannah Allah Subhanahu wa taala itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayoritas. Dalam hadis ada yang menyebutkan setengahnya, ya ada yang menyebutkan 2/3-nya itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga kami termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang tanpa hisab. Kemudian yang kedua, nanti di akhirat itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada golongan yang dihisab dengan apa? Hisaban yasir. Dengan hisab yang mudah. Jadi dihisab itu dihitung Pak. Kalau di dalam riwayat hadis Imam Ahmad, hadis bitaqah, bahwasanya seseorang itu dihadapkan kepada 99 buku catatan amal, yang satu bukunya lebarnya itu sejauh mata memandang. Itu satu buku Pak, sejauh mata memandang. Nah itu bisa diukur Pak ya. Pakai teknologi itu kalau sejauh mata memandang tuh batasnya apa gitu ya. Itu berapa mil ataupun kilometer misalkan ya. Itu satu buku catatan amal. Maka setiap ya detik amal, ya perbuatan seorang hamba yang baiknya ataupun yang buruknya yang dimaksud dengan hisaban yasira itu hanya disebutkan saja. Hanya dikonfirmasi saja kalau bahasa kita ya disebutkan. Tentu kita akan malu ketika menjumpai ya di dalam lembaran-lembaran buku catatan amal kita jumpai kita pernah melakukan dosa ini, ya dosa A, dosa B, dosa C, itu dikonfirmasi. Ya hanya begitu saja, itu hisaban yasir.
itu hanya diungkap saja. Ya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, innallaha innahu yasari'ul hisab. Allah pemilik hisab yang cepat. Jadi seluruh makhluk yang sangat banyak ini, ikhwatul iman, jadi dikabarkan di dalam hadis-hadis sahih, itu sangat cepat dihisabnya, dihitungnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya kalau rentangnya antara asar sampai maghrib semuanya selesai, seluruh semuanya itu dihisab oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab yasir, hisab yang ringan. Nah, kita masuk ke tingkat kedua aja sudah utuh Pak ya. Alhamdulillah hisaban yasir, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga tidak termasuk di dalamnya, itu golongan yang dihisab, yang dihitung amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan hisab yang sangat berat, sangat terperinci, ya detil. Kemudian setiap kesalahannya akan diiqab ataupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasannya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Seperti sidang munaqashah, gitu ya. Munaqashah itu ya dipretelin ya, hasil karya ya seorang mahasiswa ya dari karyanya. Ini dipretelin oleh siapa? Oleh pengujinya, gitu ya. Ini para ulama ini mengibaratkan seperti kita sedang sidang munaqashah ini, ya. Jadi detil sekali, ya. Diberikan hisab yang sangat berat, waliyadzubillah. Dan setiap pelanggarannya akan dibalas oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi hamba-hamba yang beriman ya dihisab dengan hisab yang ringan, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya tadi al-wara', itu kehati-hatian kita. Para ulama mendefinisikan tentang wara' ini, disebutkan yang dimaksud dengan wara' secara istilah syar'i yaitu tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Jadi wara' ini adalah preventif, dia tindakan pencegahan yang meninggalkan sesuatu yang ditakutkan, dikhawatirkan. Ini akan mendatangkan apa? Mendatangkan kemudaratan, keburukan di mana? Di akhirat. Ini jangan sampai. Ya, jangan sampai tadi jaga-jaga Pak ya, jaga-jaga. Bahkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan tentang gambaran dari wara' ini. Seperti misalkan di dalam ya hadis arba'in, hadis yang ke-6 ya dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu sudah jelas. Begitupun perkara-perkara yang telah diharamkan ini sudah jelas. Walaupun sekarang ada ya satu ungkapan yang sering kita dengar di masyarakat, untuk mencari yang haram saja susah. Padahal sudah dijelaskan ya di dalam wahyu ini, ya di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang halal itu jelas, yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, ini yang kita waspadai. Ya di antara celah halal dan haram ini, ya di antara keduanya ini ada celah yang namanya perkara subhat. Perkara subhat ini adalah perkara samar-samar, yaitu hukumnya belum jelas ini halal atau ini haram. Kita belum tahu hukumnya ini halal apa haram ya. Kita menjumpai satu makanan, ya Allah ini halal apa haram gitu ya. Maka ketika wara', kehati-hatian, maka kita meninggalkannya. Nah, kita meninggalkannya. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan perkara yang subhat ini, ikhwatul iman, ya perkara yang ragu-ragu ini ataupun perkara yang remang-remang ini, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sehingga kita ini harus waspada ini Pak. Perkara-perkara yang subhat. Ya, sehingga kemarin ketika ramai, yang penting ambil saja uangnya gitu Pak ya. Nah, ini hati-hati ya, ini perkara apa? Subhat.
Ini masuk kepada ar-rashi wal murtasi, ya. Sogok menyogok ini hati-hati gitu ya. Nah, ketika kita mampu untuk warok, Bapak Ibu, ya, warok kita menjauhi perkara-perkara yang abu-abu, ya, yang tidak jelas hukumnya, halal ataupun haram, maka diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaqas subhat faqad istabra'a bi dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari perkara-perkara yang subhat, maka akan terpelihara agama dan kehormatannya. Ini kalau kita menjauhi perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang tidak jelas, ya, hukumnya di dalam agama kita. Namun wa'idzubillah, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Ya, barang siapa yang terjerumus kepada perkara-perkara yang subhat, maka pasti dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini panduan landasan kita harus memiliki tadi sifat, ya, akhlak yang sangat tinggi, yaitu al-wara'. Begitupun dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi bersabda, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan perkara-perkara yang meragukan, ya, pilih perkara-perkara yang tidak meragukan, perkara yang yakin. Tadi berdasarkan hukum halal dan haram. Maka insya Allah kita akan diselamatkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mampu, ya, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang subhat, maka insya Allah kita telah memiliki sifat yang namanya al-wara'. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu hari, ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah, ini Imam Abu Hanifah ini, ya, ulama besar, salah satu imam mazahib al-arba'ah, ya, di antara 4 imam besar, ya, mazhab yang 4. Beliau ini ulama, juga beliau ini adalah saudagar, ya, pengusaha, pedagang. Ini Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fatul iman, pada suatu hari ada santrinya, ini santrinya cerdas, ini dipilih oleh Abu Hanifah. Tapi orang tuanya merasa keberatan anaknya ini ngaji, gitu ya. Karena apa? Karena anaknya ini, sang putra ini, menjadi andalan tulang punggung bagi siapa? Bagi keluarganya. Jadi kalau anaknya menuntut ilmu, maka orang tuanya tidak ada yang membantu untuk urusan nafkahnya. Maka ditanya oleh siapa? Oleh Imam Abu Hanifah, tolong tanya kepada orang tua kamu, berapa kebutuhan? Kalau hari ini kebutuhan per bulan, ya, kamu dan keluarga. Disampaikan segini Imam. Baik, ya, itu biaya, ya, ini biaya murid-muridnya, Pak, itu ditanggung oleh siapa? Oleh Imam Abu Hanifah. Ya, beliau pengusaha, ya, beliau ulama, beliau pedagang yang hebat, luar biasa. Ya, kamu tetap fokus, ya, belajar di sini untuk kebutuhan bulanan keluarga kamu, biar saya yang tanggung. Ini luar biasa. Pada suatu hari, ya, Imam Abu Hanifah rahimahullah ini, beliau memiliki satu karyawan namanya Al-Bishr, ya, rahimahullah. Pada suatu hari ditugaskan oleh Imam Abu Hanifah untuk berniaga, yang membawa barang dagangan sang imam itu ke Mesir, dari Irak ke Mesir ini, Pak. Ya, berniaga. Dikisahkan Al-Bishr ini dititipkan oleh siapa? Oleh Imam Abu Hanifah. Ini 70 lembar kain. Nah, ini Imam Abu Hanifah ini, kalau hari ini pengusaha apa nih, Pak? Garment itu, ya. Nah, ini kain, ya, kain. Ini 70 lembar kain untuk dijual di mana? Di negeri Mesir. Dan Abu Hanifah membuat satu atau secarik surat, ya, di dalam secarik kertas. Itu untuk memberikan keterangan tentang apa? Tentang kualitas produk, ya, ataupun kain yang akan dijual oleh Al-Bishr. Dijelaskan di dalam suratnya itu, ini Al-Bishr, di dalam surat ini ada nanti beberapa kain yang aku tandai kain itu cacat. Nah, ini, Pak, kain itu cacat, dan nanti ketika akan dijual, tolong jelaskan kepada calon pembeli
kepada calon konsumen bahwasanya ini kain tapi ada cacatnya ini. Jadi sesuai dengan apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari ya Nabi inspeksi ya ke pasar, melihat ada seorang pedagang kurma ya. Nah ini ya, ketika dilihat ya ini disembunyikan kecacatan kurmanya. Kenapa ini disimpan ya dicampur ya antara kurma yang bagus dengan kurma yang buruk gitu ya. Nah ini tidak boleh ya di dalam Islam menyembunyikan kecacatan produk yang akan dijual, harus dijelaskan ya agar mendapatkan keberkahan. Maka berangkatlah Al-Bishr, Bapak Ibu ya, kemana? Ke Mesir. Ya namanya manusia ini tempat lupa ya. Ini Al-Bishr ini ternyata lupa ya untuk menjelaskan ada kecacatan di mana di kain yang diamanahkan oleh siapa? Oleh Abu Hanifah rahimahullah. Ketika pulang, jadi semua produknya habis, Pak. Dan Al-Bishr membawa yang dijelaskan di sini 3.000 keping dinar emas. Ya 3.000 keping dinar emas ini kalau di kilo Pak, ini 12 kilo, 75 ini ya 12,75 kilogram emas. 12 kilo lebih ini Pak. Bawa emas dari Dari Mesir. Ketika datang ya ke Irak di hadapan Imam Abu Hanifah, ya tidak lantas gembira Imam Abu Hanifah. Ya, tidak lantas bergembira ataupun bahagia. Malah yang pertama ditanyakan kepada Al-Bishr, ini wasiat yang ada di mana? Yang ada di suratnya tadi. Wahai Bishr, ini memang keuntungan secara kasat mata, gitu ya. Tapi ini kamu jelaskan tidak ini kepada siapa? Kepada pembeli. Ya, bahwasanya beberapa kain itu ada yang cacat. Kalau bahasa kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, saya khilaf, saya lupa imam. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu ikhwatul iman? Dia berdiri, ngambil itu emas. Ya kalau hari ini dirupiahkan ini 12 miliar ini Pak. Iya 12 miliar itu kalau dirupiahkan. Ya kalau harga emas katakanlah 1 juta lah per gram. Ini berarti 12.750 gram. Ini 12 miliar lebih ya. Beliau bangkit ambil itu uang 12 miliar dibagi-bagikan. Oh ini waro nih Pak. Ini waro ya. Ini waro. Padahal kalau hitungan untung rugi tinggal diingat saja dulu kemarin ini yang cacat ada berapa gitu ya. Kemudian tinggal dikurangi saja gitu ya. Ini dikeluarkan yang sehitungan sekadar yang cacatnya itu. Tapi tidak bagi siapa Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau bagikan. Ini karena contoh waro ya, ini waro ini tadi benar-benar takut ya, khawatir mendapatkan kemudaratan nanti di mana? Di akhirat. Itu saking apa? Saking waronya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun di dalam hadis riwayat Bukhari. Ini pun ada satu kisah dulu di zaman Bani Israel. Jadi ada seseorang ini menjual tanah, Pak. Ya, ini digambarkan saja. Saya menjual tanah, ya, kemudian dibeli oleh bapak oleh ibu. Tiba-tiba bapak ibu menjumpai, ya, ketika mungkin menggali, ya, mau memaksimalkan, memanfaatkan tanah itu. Ketika digali, ada harta karun Pak. Ini ada harta karun, ya, sekotak harta karun yang isinya emas. Nah, ini kebetulan bukan kebetulan ya, insya Allah bapak ibu ini ternyata waro gitu ya. Ini kisah dua orang yang waro ya, penjual dan pembeli yang waro. Kata bapak ibu, Ustaz, ini saya tidak membeli emas yang ada di mana, di kotak ini. Yang saya beli itu tanahnya. Kata saya, bapak ibu, saya menjual ya tanah beserta isinya gitu ya. Akhirnya dua orang ini Pak, ini adu mulut. Jadi ini saling paksa ini Pak. Yang satu ingin mengembalikan emasnya, yang satu tidak mau menerima emasnya. Nah ini saking apa? Saking waronya. Kalau hari ini gimana Pak? Wah, rebutan lagi. Udah sembunyikan aja gitu ya. Sembunyikan aja. Iya. Bagi dua Pak ya. Maka tiba-tiba kedua orang ini datang kepada seorang hakim ya, agar mendapatkan solusi. Ini gimana nih ya?
Karena yang satu dia mau menyerahkan emas, ya sekotak emas itu, yang satu tidak mau menerima. Karena merasa saya tidak tidak membeli sekotak emas ini. Atau orang yang satu lagi saya menjual semuanya apa yang beserta isinya, ya tanah itu. Maka kata sang hakim, apakah di antara kalian berdua memiliki anak, putra dan putri, gitu ya? Ini alhamdulillah ternyata mereka punya ya. Yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan yang belum nikah. Nah, kata sang hakim, udah nikahkan ya putra dan putri kalian. Nah, ini harta ini yang ada di mana? Di kotak ini berikan untuk mereka, ya untuk bekal ya pernikahan dan kehidupan mereka. Ini masya Allah ya. Dua orang yang waro akhirnya diberikan keberlimpahan yang banyak oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun terkait dengan waro ini masih kisah Abu Hanifah rahimahullah. Jadi banyak sekali ya kisah tentang Abu Hanifah ini. Jadi pada suatu hari Abu Hanifah itu mau menagih hutang, Bapak Ibu. Ya, Abu Hanifah mau menagih hutang. Dan pada hari itu cuaca sangat panas sekali, ya, sangat terik sekali. Ketika menagih hutang, kalau kita kan biasa langsung misalkan ketuk pintu ataupun ketuk pagarnya. Kalau panas kita bisa ikut berteduh di rumah orang gitu, Pak ya. Nah, Abu Hanifah rela beliau berpanas-panasan itu tidak berteduh di rumah orang yang punya hutang kepada beliau. Saking khawatirnya, Pak. Karena memang ada kaidah di dalam syariat, ya qulu qardin jarra manfa'an fa huwa riba. Barang siapa yang melakukan transaksi ya hutang piutang kemudian diambil manfaatnya. Nah, menurut Abu Hanifah, kalau saya berteduh di rumah orang yang punya hutang, ini saya lagi nagih hutang ini, saya telah mengambil manfaat dari urusan hutang piutang ini nggak benar, kata siapa? Kata Abu Hanifah, saya lebih nggak apa-apa panas-panasan aja ya. Padahal di rumah orang yang ditagih hutang itu teduh, Pak. Gitu ya. Ini saking hati-hati ya, saking waroknya untuk mengamalkan kaidah ini di dalam syariat ya. Ya qulu qardun jarra manfa'an fa huwa riba. Ya, ketika urusan hutang piutang, ketika salah satunya mengambil satu kemanfaatan itu riba. Jadi takut siapa? Imam Abu Hanifah. Rela berpanas-panas tidak apa-apa. Padahal di depannya teduh rumah orang yang punya hutang. Ini saking waroknya. Kemudian terakhir, ini masih kisah beliau ini, banyak ulama-ulama yang lain tentang kisah waroknya. Dan ini yang menarik ya. Jadi pada suatu hari di Baitul Mal itu ada satu kambing yang lepas. Nah, ini satu kambing lepas dari Baitul Mal. Apa yang terjadi pada diri Imam Abu Hanifah? Ya Allah, ini kambing lepas gitu ya. Dan saya tidak tahu ketika ada kambing ini, ya kambing itu ini jangan-jangan kambing yang lepas itu. Maka menurut perhitungan beliau, mungkin kambing ini dia akan mati sekitar 7 tahun. Maka selama 7 tahun beliau tidak makan daging kambing. Ini Imam Abu Hanifah takut ketika yang dimakan ya dari daging kambing itu adalah kambing yang kabur dari Baitul Mal. Ini saking waroknya dari perkara-perkara yang subhat. Ini Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagai penutup kita bacakan tentang sabda-sabda Rasulullah yang terkait dengan al-wara'. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat ya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun wari'an. Jadilah engkau wahai Abu Hurairah menjadi hamba Allah yang wara'. Takun a'badan nas. Maka engkau pasti akan menjadi seorang hamba ya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun qani'an. Begitupun engkau wahai Abu Hurairah, jadilah sebagai hamba Allah yang senantiasa qanaah. Karena ketika qanaah takun asquran nas, maka pasti ya kamu akan menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa qanaah.
ya merasa ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan kita mudah untuk bersyukur. Ketika qanaah, menerima setiap apapun yang dibagi, yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Hakim, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Bahwasanya keutamaan ilmu ini lebih dicintai, ya, ataupun seorang yang berilmu ini lebih hebat daripada seorang abid. Itu seorang yang hanya sekedar rajin beribadah. Ya, karena seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, ya beliau ini semalam suntuk, ya dia berpikir, ya sehingga menghasilkan ratusan ilmu, ya pendapat ataupun ijtihad terhadap masalah-masalah fikih. Dan sehingga beliau terjaga, ya, sehingga beliau melewatkan yang namanya qiyamul lail. Kata putranya Imam Ahmad, ya berkomentar, ini seorang imam besar, ya tapi terlewat sholat malam. Padahal bukan karena ketiduran, Pak, ya. Akan tapi saking sibuknya, Pak, berpikir tentang masalah ilmu sehingga melahirkan ratusan ya ijtihad, ya produk-produk ilmiah yang dihasilkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makin lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Jadi ilmu ini lebih utama dari ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu dinukum, ya, dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara', yaitu sifat wara'. Karena tadi ini adalah yang akan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan insyaallah ketika nanti datangnya bulan Ramadan, Dukatul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bulan yang akan mengasah ya akhlak yang mulia. Salah satunya adalah sifat wara' ini. Bagaimana kita berhati-hati, bagaimana kita preventif, yang menjauhkan diri-diri kita dari perkara-perkara yang tidak jelas hukumnya di dalam syariat Islam, ya apalagi tentang perkara-perkara yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sifat wara' pun ini mengajarkan ya kepada kita bahwasanya prioritas ya hidup seorang hamba ini yang pertama adalah mendahulukan perkara-perkara yang wajib. Ini prioritasnya, Pak, dahulukan perkara-perkara yang wajib. Sehingga hari ini ya di bulan Sya'ban memang disyariatkan ya kita untuk memperbanyak puasa, memperbanyak saum. Bahwasanya bulan yang paling banyak Nabi itu berpuasa ya selain Ramadan, ya adalah bulan Sya'ban. Ya di bulan Sya'ban. Maka cek lagi, ini Bunda ya yang masih memiliki hutang-hutang puasa, maka itu lebih utama harus dahulukan untuk dibayar ya hutang puasanya. Kemudian setelah kita melakukan perkara-perkara yang wajib, maka prioritas yang kedua ya kita harus menghalau perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib syar'an ya kita menolak perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian yang selanjutnya kita melaksanakan yang mustahabat, itu yang disunahkan ya di dalam agama kita. Ya baru setelah itu kita menjauhi perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam agama kita. Kemudian sebagai penutup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul a'mal, ya seutama-utama amal ini adalah khasyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang melandasi dari sifat tadi akhlak yang mulia yang namanya al-wara', yaitu khasyatullah fi sirri wal 'alan. Ya baik dalam kesendirian ataupun kita sedang sedang rame-rame, ini ya harus tetap khasyatullah, yaitu takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau mengatakan ya pada suatu kesempatan, kalian telah melewatkan ya keutamaan amal. Apa itu? Salah satu di antaranya keutamaan amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-wara',
yaitu sifat wara. Berapa menit lagi Pak Haji? 5 menit lagi ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita usia yang disampaikan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan tadi banyak sekali keutamaan, fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga minimalnya kita nanti dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya akhlak yang mulia, yaitu sifat wara. Demikian Bapak Ibu jamaah yang berkah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Pak. Ada waktu ini berapa menit, Pak? Barangkali yang mau ditambahkan silakan Bapak Ibu. Tentang persiapan Ramadan dan al-wara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai persiapan buat nanti bulan Ramadan itu, apakah kita diwajibkan atau dianjurkan buat minta maaf kepada saudara-saudara dan teman-teman? Baik, ya. Tadi di poin yang kelima ya Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, di antara persiapan kita ya sebelum Ramadan, yaitu istiqbaluhu bisalamati sadri lil muslimin. Ya, bagaimana kita ya harus memiliki kebersihan hati. Dan yang namanya kita saling memaafkan itu di mana ketika kita pada satu saat ataupun waktu tertentu punya salah, harus langsung kita saling memaafkan. Ya, tapi dirasa ketika misalkan ya dirasa kita masih ada urusan ini Pak, dirasa ada urusan yang belum saya selesaikan, perkara-perkara kezaliman, ya kita teringat di bulan Sa'ban ini, ya Allah, ini saya masih punya keterkaitan ini Pak. Ya, apakah kezaliman kita kepada yang lain ataupun ada sesuatu yang belum kita berikan haknya kepada orang lain, ya Allah, ini teringat sudah bulan Sa'ban ini, maka segera Pak, ya minta maaf, maka segera kita saling membebaskan ya dari perkara-perkara kezaliman. Tapi ketika misalkan tidak ada perkara yang melatar belakanginya ya, nah ini jangan dipaksa-paksakan gitu Pak. Ini jangan dipaksa-paksakan ya. Dan ini adalah satu amal memang yang sangat besar, ciri dari orang yang bertakwa ini, wal afina aninas, senantiasa memaafkan. Ya, dan ketika kita memaafkan berarti orang punya salah berarti kepada kita, maka bagi kita ingin meraih derajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, memaafkan. Ya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bukan hanya sekedar memaafkan ya Nabi Yusuf alaihissalam, akan tetapi Nabi Yusuf itu memaafkan di saat mampu membalas. Ya, betapa tidak beliau ini dizolimi ya oleh saudara kandungnya sendiri, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian bahkan beliau menjadi seorang budak. Ya, kemudian sampai beliau pun mengalami dalam kehidupannya di penjara, itu ya diuji dengan begitu berat. Tapi ketika sudah memiliki satu kedudukan yang sangat tinggi, kan menurut hitungan kita ini mampu untuk balas dendam ini Pak. Tapi yang dipilih oleh Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan di saat mampu membalas. Ini derajatnya lebih tinggi dari sekedar hanya memaafkan ini ya. Al-afwu indal maqdar, yang memaafkan di saat mampu membalas. Begitupun hal ini diambil ya, dicuplik oleh Nabi Muhammad SAW ketika Fatu Makkah. Ketika Fatu Makkah itu penjahat-penjahat musyrik Quraisy dikumpulkan di sekeliling Ka'bah. Kalau hari ini penjahat perangnya Pak ya, dikumpulkan oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, apa yang menurut kalian yang akan aku lakukan? Ini takut ya mereka itu, para penjahat kaum musyrik Quraisy. Mereka merayu-rayu kepada Nabi SAW, baik putra saudaraku, ya minta dibebaskan. Maka sabda Nabi SAW, aku akan melakukan hal yang sama yang telah dilakukan oleh saudaraku yaitu Yusuf alaihissalam. Maka pada hari ini antumul tulaqo, kalian semua aku bebaskan. Ini ada keutamaan ya tentang memaafkan. Dimanapun kapanpun kita saling memaafkan. Ketika kita teringat di bulan Sabar ini kita punya salah ya kepada saudara, ada kezaliman ya, ada perkara yang belum kita
kembalikan, ya kita kembalikan sehingga kita menyongsong Ramadan ini bersih dari tadi kotoran-kotoran jiwa, ya, dari kotoran-kotoran hati, dari kesuliman, dan kita pun iringi waktu-waktu yang tersisa ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Ramadan ila Ramadan, ya, kita berjumpa satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini mukaffiratu bainahuma, ya, menjadi kifarat dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Di Ramadan tahun lalu, ya, di Ramadan tahun ini kita ketemu, Pak, di dalamnya ada dosa, dihapus oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk, baik? Demikian ikhwatul iman. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.